Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Oke, kemarin kita sudah belajar instruksi lagi ya. Kita sudah belajar IL, ILC terus dan instruksi yang lainnya kayak gitu ya. Sekarang kita akan belajar yaitu instruksi move bit, yaitu yang berada di CX Programmer ya. Sekarang kita buka CX Programmer seperti ini. Kita buka file atau kita create new file seperti biasa kayak gitu ya. Oke. Nah, kita akan belajar move bit. Move bit itu buat apa sih mas? Lah, kita langsung saja praktekkan nih. Kita buat kontak NO dulu. Ini buat misalkan tombol ya, tombol. Oke, kemudian move bit, move bit. Ya namanya move ya buat memindah, bit itu ya bit, data bit gitu ya. Jadi move bit untuk memindah bit data kayak gitu. Nah ini sudah ada keterangannya nih, move bit transfer the specified bit. Jadi dia mentransfer bit yang apa? Yang spesifik seperti itu. Ini ada 3 area, ada S yaitu untuk source word, yaitu dimana data bit yang akan dipindahkan itu berasal. Kemudian selanjutnya ada control word. Di sini ada ini untuk mengontrol bit yang mana yang mau dipindah, kemudian dan mau dipindahkan kemana bit itu. Kemudian di terakhir ini ada D yaitu destination word, yaitu buat tempat apa menerima data dari source word seperti itu. Kemudian lah ini nih ada N dan M, jadi dia source bit 00 to 0F, 0 sampai 15 desimal, destination 0 sampai 0F 15 desimal. Ini untuk control wordnya. Jadi untuk control wordnya itu kan nanti kan kalau kita belajar data tipe, bagi teman-teman yang belum belajar data tipe silahkan tonton video saya di playlistnya, itu ada di dasar CX Programmer tentang data tipe kayak gitu. Jadi di sini kan kalau satu channel itu kan ada 16 bit nih, bit 0 sampai bit 15. Lah, untuk di control word ini bit 0 sampai bit 7 ini digunakan untuk source bit. Jadi source bit itu 0 sampai 15 desimal. Jadi dia itu source word. Lah ini lebih jelas nih. Jadi langsung saja ke contoh ya biar teman-teman lebih paham. Jadi ketika ini kita membahas instruksi ini nih, ketika kontak NO channel 0 bit 0 on, maka dia akan ini bit kelima dari source word jadi 200. Jadi ketika di channel CIO 200 bit, kan ini bit kelima nih 200.4. Nah ini misalkan logic 1 nih, maka dia akan di copy ke nomor 12 dari destination word channel 300 sesuai dengan control word value nya 0C 05 kayak gitu ya. Jadi kan ini channel 200 bit 5, berarti kita buka sini kok snipping tool apa paint. Nah channel 200 bit 5 kan ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai 15 kan. Nah misalkan ini channel 200, ini channel 200 color. Nah channel 200 bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, maka bit 5 ini 200.4 akan di move atau di copy ke bit 12 channel 300. Jadi 0, 1, 2 sampai 15, terus di sini ada 11. Nah 0, 1, 2 ini kan bit 0, bit 1, bit 2, dan ini adalah bit ke 12 dari channel 300. Jadi dia nanti akan dipindahkan ke sini nih. Jadi bit data dari channel 200 bit 4 akan dipindahkan ke data 300 bit 12 kayak gitu ya. Misalkan di 200 bit 4 ini logic 1, maka ketika CIO 00 ini on, maka 300 bit 11 ini juga akan on seperti itu. Jadi dia memindahkan data dalam bit yang secara spesifik kayak gitu. Oke, lebih jelasnya lagi kita akan mempraktekkan biar teman-teman makin paham gitu ya.
move bit. Nah ini source wordnya, misalkan kita isi channel 1 gini ya, CIO 1, kemudian ini control wordnya kita pakai D100 lah untuk data memorinya, untuk control wordnya. Kemudian akan kita pindahkan ke misalkan bit 7, kok bit channel 7 kayak gitu ya. Nah ini kan sudah kita kasih keterangan nih, ini channel 1, kemudian ini channel 7. Jadi data yang ada di dalam channel 1 akan kita pindahkan ke channel 7 ketika tombol ini on. Kita monitoring, kita bikin kotaknya dulu biar lebih jelas kayak gini ya, jadi biar ketahuan. 101 kita buat 16 bit dulu ya agar lebih jelas nantinya. 4 5 6 7. Kita copy dulu. Nah, kita bikin 16 bit dulu agar lebih jelas. Ini kita bikin bit pertamanya ya. Kenapa rangkaiannya seperti ini mas ya? Gak apa-apa sih, ini cuma sekedar untuk memonitoring data per bit aja biar kita lebih mudah kayak gitu. Jadi teman-teman biar bisa tahu dalamannya dalam satu channel itu seperti apa kayak gitu. Nah terus ini kita copy lagi untuk channel ini, kita kasih be always. Ini untuk kontak NO yang saya buat sekarang ini cuma buat pemisah aja ya, biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya kayak gitu. Terus ini channel 7 kan 700. Nanti perpindahannya biar kelihatan gitu loh. Tujuh 15 13 12 11 10 10 9 8. Nah terus ini kita kasih output memori aja ya, W10 gitu biar. Nah ini kan udah ada nih data bitnya, sekarang kita simulasikan. Control Shift W. Nah ini ini data yang sebelah sini, sebelah kiri ini adalah source wordnya, jadi dia mau kita isi data berapa, ntar mau bit berapa yang dipindah ke sini tuh tergantung dari control wordnya ini. Jadi misalkan channel 1 ini saya isi data, misalkan saya isi data 7 lah atau 9. Nah ketika channel 7 ini saya isi data 9, maka dia bit yang menyala itu adalah bit 0 kemudian sama bit 3, karena dia kenapa bit 0 dan bit 3 yang nyala, ini ada 0, 1, 2, 3 sampai 15 toh. Lah kenapa dia bit 0 dan bit 3 nyala, karena kan datanya 1, kemudian tuh 2, 3, 4. Lah terus ada 5, 6, 7, 8. Terus ini ada 9. Kan ada 44 nih, ada 10 sampai 9, 10, 11, 12. Terus 13 sampai 15 kan ada 1, 2, 3, 4 ada. Jadi dalam satu channel itu kita dapat memperoleh 4 slot data hexadesimal, gampangannya seperti itu ya. Dan ketika kita isi data 9
dia itu masih mengisi satu slot yang pertama ini. Nah, ini kenapa dia ketika diisi 9 dapatnya channel 0 dan channel 3, jadi hitungannya seperti ini, seperti hitungan biner. Jadi satu kan ini data satu gini nih, ketika satu kan 0001, kemudian ketika 2 kan 1000. Jadi kalau datanya 2 yang hidup nanti bit 22 enggak gitu ya, 101 10 113, kemudian 100 itu untuk 4 lah, kemudian sampai dia ke 8 itu dia 1000 ini sama dengan 8 heksa ya, 8 heksa. Kemudian ketika 1001 sama dengan 9. Jadi kenapa dia yang hidup bit 0 dan bit 3 dapatnya dari sini nih, dari pembagian 4 slot heksa ini, kemudian dia diterjemahkan dalam bentuk biner di satu slot ini. Jadi dia channel 0 dan channel 3 yang hidup seperti itu ketika kita isi 9. Lah sekarang ini sudah ada data di channel 1. Kemudian di sini kita isi untuk control wordnya. Jadi fungsinya tadi kan ini nih control word. Untuk control word kan ini misalkan diisi 0C 05. 0C ini buat apa? 0C yang pertama ini buat destination word di CIO 300. Nah, misalkan ini kita ganti 0A kayak gitu ya. Ini kita balik lagi ke sini. Ini mas. Nah, ini kita kasih crash dulu ya. Crash dulu untuk menandakan bahwa ini data hexa 0A. Ini adalah data destinationnya. Kemudian ketika kita mau mengambil bit 3 nih, berarti kan 0A berarti bit 3 itu 01 2 01 2 01 2 3 4 0 0 1 misalkan wait 0 sampai 15 toh 03. Kita baca dulu deh, lupa saya. Ketika dia diisi 05 maka dia akan memindahkan bit 5 lah. Oke. Berarti kita isi 03, dia memindahkan bit 3. 03 kayak gini ya. Kita set. Nah, ini bentuk desimalnya kayak gini. Nah, kalau kita monitor dalam bentuk hexa, datanya cuma ini. Kalau kita monitor ini, kalau mau monitor hexa ini ya, klik ini angka 16, maka dia akan keluar seperti yang kita input tadi 0A03. Kemudian ketika kan ini yang di bit atau channel 1 ini kan yang nyala kan bit 0 dan bit 3 nih. Yang di channel 7 masih belum ada yang nyala. Sekarang kita aktifkan tombolnya Ctrl C. Nah, maka dia yang nyala itu, nah ini bit 10 akan mendapatkan logic 1 dari mana? Dari bit 3 yang ada di channel 1 kayak gitu ya. Sekarang kita pindahkan lagi bit, misalkan bit 3 ini kita pindahkan ke F atau ke 15. Ini 0F 03. Kita jangan lupa kasih tanda crash. Nah, oke. Nah, maka dia bit 15 menyala kayak gitu ya. Kemudian, nah sekarang misalkan kan ini kan ngambilnya kan dari bit 3 nih, bit 3. Ketika ini kita ambil bit 2, kita coba. Kita misalkan bit 10 ya, kan ini bit 10 masih logic 1 nih karena mendapatkan data dari yang tadi 0A, kemudian kita ambilkan dari 02. Jadi data 02 ini sekarang akan kita pindahkan ke bit 10. Kita coba lagi Ctrl C. Lah, maka dia bit 10 akan mati karena di bit nomor 2 ini dia logiknya 0. Jadi dia memindahkan data 0 ke bit 10. Sekarang
Kita coba lagi nih biar makin paham. Kita pindahkan bit 0 ini ke bit 10 dari channel 7. Jadi ini kita ketik 0A, dapat dari mana? Dari 00. Crash 0A00 kayak gini. Kita set. Nah, maka dia akan nyala karena dia mendapatkan logic 1 dari channel 1 bit 0 kayak gitu ya. Oke, semoga teman-teman paham ya. Bagi yang belum paham silahkan tanya di kolom komentar. Nanti tahu kalau saya bisa jawab akan saya jawab gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Semoga semakin pintar dalam menonton video saya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.